Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Amma ba'd. Insyaallah malam hari ini kita melanjutkan kajian sunnah dari kitab Bulughul Maram, yaitu kita memulai dari bab al-birri was-silah, kebaikan dan hubungan, yaitu hubungan silaturahim. Hadis 1482 An Abi Hurairah qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyusata lahu fi rizqihi, siapa yang ingin rizkinya diluaskan, wa ayyunsa'alahu fi atharihi, dan bekasnya ditumbuhkan, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Hadis ini memberi petunjuk kepada kita bahwa kalau kita ingin rezeki kita lancar, rezeki kita bertambah, maka kita harus menjaga hubungan silaturahim. Adapun yang dimaksudkan saat lahu fi atharihi, yaitu bekasnya ditumbuhkan, ini ada yang mengartikan bahwa umur kita dipanjangkan. Nah, pengertian umur dipanjangkan ini terjadi khilafiyah antara para ulama. Ada yang mengatakan umur itu sudah tetap, tidak mungkin diperpanjang. Maka yang dimaksud di sini adalah berkah daripada umur itu adalah Allah diperbanyak. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa umur benar-benar dipanjangkan. Wallahu a'lam. Masalah panjangnya umur itu sebenarnya tidak begitu penting. Tapi yang penting adalah keberkahan daripada umur. Orang meninggal pada umur 50 tahun, tapi amal kebaikannya banyak sekali, sedekah jariyahnya banyak, sehingga ketika dia meninggal, sedekah jariyah itu tetap mengalirkan pahala secara terus-menerus. Tapi ada juga yang meninggal pada umur 70 tahun, amalannya kurang, sholatnya kacau, dalam kehidupan bermasyarakat dia dianggap sebagai orang pelit, ya, sedikit amalnya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah orang yang umurnya panjang dan amalnya baik. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang umurnya panjang
tapi amalnya buruk. Ya, jadi kelihatan di sini bahwa amal itu menentukan, dan amal itu juga yang biasa disebut berkah daripada umur. Itu amal yang baik. Jadi dua atau satu persyaratan silaturahim. Orang yang silaturahminya sebenarnya rahim itu diambil dari kata yaitu rahimnya ibu, di mana janin oleh Allah dikembangkan di dalam rahim. Nah, kenapa disebut silaturahim? Hubungan yaitu yang dikaitkan dengan rahim, karena memang pada asalnya manusia itu dari ibu yang sama, dari Hawa. Beliau punya banyak anak, banyak cucu. Nah, semua kalau diurut-urut asalnya dari rahimnya Hawa. Nah, jadi menyambung silaturahim ini maksudnya yaitu menyambung hubungan dengan orang-orang yang biasa juga disebut punya hubungan darah. Oleh karena itu, memutus silaturahim itu ada sesuatu yang hukumnya keras. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus apa? Di situ dijelaskan yaitu memutus hubungan silaturahim. Ini kalau orang masih punya hubungan darah. Kalau dengan teman yang kita nggak punya hubungan darah, bagaimana? Ya dosa juga, tapi tidak seberat memutus hubungan dengan orang-orang yang punya hubungan darah. Kadang-kadang ada saudara kandung, karena berebut warisan, akhirnya mereka tidak tegur sapa. Begitu juga dengan paman, dengan tante, dengan saudara-saudara sepupu. Nah, kewajiban orang yang beriman menjaga hubungan itu semua. Nah, kalau hubungan kita dengan saudara-saudara, orang-orang yang punya hubungan darah, kita bisa selalu menjaga, maka biasanya orang yang seperti itu juga selalu berusaha menjaga pertemanan. Nah, jadi dia juga tidak akan mudah memutuskan hubungan pertemanan. Sekali lagi, kalau masalah pertemanan tadi tidak ada ancaman tidak masuk surga, tapi ancamannya ada berdosa. Rasulullah hanya mengizinkan kita putus hubungan dengan teman karena selisih pendapat misalnya, itu 3 hari saja. Kalau lebih daripada 3 hari, kita mengalami keadaan yang oleh Nabi disebut la yahil, tidak halal. Tidak halal itu artinya kita selalu dalam keadaan atau terjebak pada sesuatu yang haram. Dan kata Nabi, yang paling baik adalah orang yang memulai dengan salam. Ya, jadi putus hubungan dengan teman itu tiap hari mendapat dosa. Tapi kalau putus hubungan dengan kerabat, kita diancam tidak masuk surga. Nauzubillah dari. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis berikutnya An Jubair bin Mut'im
Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'u rahmin, muttafaqun alaih. Ya, dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda tidak masuk surga orang yang memutus, dan maksudnya adalah memutus silaturahim. Silah, ya, silah itu hubungan, rahim yang kita punya hubungan itu karena kita berasal dari rahim seorang ibu yang sama, atau seorang nenek yang sama, atau seorang buyut yang sama. Itu kalau kita putus hubungannya, diancam untuk tidak masuk surga. Masalah ini saya sayangkan bahwa agak banyak juga terjadi di masyarakat. Ya, karena ini, karena itu. Termasuk juga yang sering terjadi, seorang bapak punya 2 istri. Nah, 2 istri ini nggak cocok, selalu berantem. Akhirnya anak-anaknya juga dididik untuk bermusuhan. Nah, ini bahayanya, karena yang namanya saudara sebapak itu adalah termasuk ahli waris. Jadi saudara sebapak itu mewarisi, misalnya seorang dari ibu A, saudaranya perempuan semua. Nah, dia punya saudara laki-laki, yaitu saudara seayah dari ibu B. Maka dalam pembagian warisan otomatis nanti warisan itu gak habis. Kenapa? Karena perempuan itu, apakah itu anak, apakah itu saudara kandung, kalau anak gak ada, maka hak warisnya hanya separuh. Kalau 2 orang, hak warisnya ada 2/3. Nah, terus yang 1/3 untuk siapa? Nah, di sini kalau orang punya saudara sebapak, maka saudara sebapak tadi juga ikut mewarisi. Kalau di sana ada saudara laki-laki, maka dalam hukum waris disebut asbabah, di mana dia menerima seluruh sisa daripada hak waris. Satu. Yang kedua, yang namanya saudara seayah itu bisa jadi wali. Ya, misalnya orang tua nggak ada, paman nggak ada. Nah, seseorang tinggal punya saudara, itu saudara seayah, saudara laki-laki. Nah, ketika dia ingin menikah, maka saudara seayah ini bisa jadi wali. Tapi kalau saudara seibu, itu nggak bisa jadi wali. Ini jadi izin ada perbedaan. Makanya saya tuh kadang-kadang bingung oleh budaya Minang. Istri saya orang Minang. Jadi di Minang itu punya pameo adat bahasa di syarat bahasa di kitabullah. Jadi adat asasnya adalah syariat. Syariat asasnya adalah Al-Quran. Nah, tapi di sana itu karena mereka menerapkan sistem matrilineal, sedangkan ajaran Islam menerapkan sistem patrilineal, akhirnya yang terjadi saudara sepupu dari ayah itu kurang dianggap. Mereka tidak akrab dengan saudara sepupu yang dari ayah.
begitu juga paman-paman dari ayah. Akrabnya ada dengan saudara sepupu dari ibu. Ya, jadi dan ya mungkin kalau ditulis buku untuk mengkritisi tradisi Minang itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus dikoreksi. Nah, cuman itu saya bingung kenapa dikatakan ada tersendi syarat tersendi kitabullah. Ya baiklah. Jadi jangan sampai seseorang karena punya ibu tiri dan ibu tiri itu punya anak-anak, lalu hubungan silaturahminya rusak. Saya khawatir mereka nanti termasuk la yadkhulul jannata qatilun. Karena itu sebenarnya yang disebut mampu untuk poligami itu tidak hanya mampu menafkahi secara adil, tapi juga mampu mempersiapkan mental istri-istri dan anak-anak, sehingga ketika mereka nanti menjadi keluarga besar itu tetap utuh, ya, silaturahimnya tetap terjaga. Saya pernah ngisi pengajian keluarga di Jakarta. Jadi seorang bapak bisnismen dari Sumatera Barat, istrinya 2. Nah, istri 2-nya alhamdulillah rukun. Karena 2 istri rukun, anak-anaknya rukun, cucu-cucunya rukun. Jadi saya kalau mengisi pengajian untuk keluarga itu sekali ngaji itu mungkin yang hadir ada 50-an, ya. Anaknya banyak, dan itu tadi anak dari ibu pertama dengan anak ibu kedua itu mereka rukun, cucu-cucunya juga rukun, masya Allah. Lalu hadis 1484 dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum huquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat wa kariha lakum ila wa qal wa kasratus su'al wa idha'atul mal." Muttafaqun alaih. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini Rasulullah bersabda bahwa Allah itu mengharamkan untuk kamu huquqal ummahat. Hukuk itu artinya adalah durhaka, ya, durhaka kepada ibu-ibu, wawat dan banat, dan juga mengharamkan mengubur anak-anak perempuan yang biasa terjadi di zaman jahiliyah. Jadi mereka pengennya kalau punya anak laki-laki, kalau punya anak perempuan malu, sehingga ketika anak-anak itu baru bisa berjalan, tiba-tiba oleh bapaknya dimasukkan ke lubang, ditutup, ya, jadi dikubur hidup-hidup. Itu budaya jahiliyah. Wa man'an wahad. Man'an itu bersikap pelit, tidak mau memberi. Wahad itu biasa minta. Nah, di satu pihak dia pelit, tapi di lain pihak dia suka minta duit ke saudaranya atau ke siapa saja. Wa kariha lakum qila wa qal. Dan Allah
kariha. Kariha itu membenci. Makruh itu sesuatu yang dibenci. Jadi Allah membenci qila wa qal. Orang yang suka meneruskan omongan. Itu bapak itu ngomong gini, kamu katanya gini, ya, ini namanya qila wa qal. Wa kasratus su'al, dan banyak tanya. Maksudnya tanya yang tidak bermanfaat. Kalau yang bermanfaat dan kita memang tidak tahu, keharusan kita bertanya. Banyak tanya itu contohnya adalah Bani Israel. Bani Israel itu ketika disuruh memotong sapi betina, bertanyanya banyak. Padahal seandainya langsung sapi nawatona, mereka motong sapi betina yang manapun, itu secara hukum syariah sudah betul. Tapi mereka bertanya, sapi betina yang bagaimana, yang warnanya gimana, yang gimana, yang gimana. Akhirnya kan muncul sifat-sifat sapi yang disampaikan oleh Nabi Musa. Sapinya harus kuning, sapinya harus masih gadis, sapinya tidak pernah dipakai membajak tanah, dan seterusnya. Nah, kan mempersulit diri mereka. Nah, jadi umat Islam dilarang mempunyai sifat semacam itu. Kalau Nabi perintahkan, ya udah, sami'na wa ata'na. Makanya ketika Nabi menyuruh para sahabat untuk haji, ada sahabat yang bertanya, apakah tiap tahun kami haji ya Rasulullah? Nabi menjawab, seandainya aku katakan iya, maka jadilah haji itu kewajiban tiap tahun. Jadi kelihatan Nabi nggak suka ditanya dengan pertanyaan semacam itu. Ya, perintahkan haji dilaksanakan, ya. Artinya sudah menjalankan apa yang diminta. Tapi kalau tiap tahun orang harus haji, betapa beratnya. Kemudian wa idha'atul mal, dan membuang-buang harta. Buang-buang harta itu ya termasuk merokok, ya. Sampai sekarang saya belum pernah dengar rokok itu mengandung vitamin A atau B atau C atau D, enggak ada. Jadi mubazir, nutrisinya juga seperti apa, enggak ada penjelasan. Gizinya kayak apa, enggak ada. Gimana? Vitamin C, Dino yang kaya. Ya, beda dengan kita membeli misalnya pisang goreng, ya. Nah, kita kalau lapar ya perlu ada yang dimakan. Kita beli pisang goreng yang manfaatnya banyak untuk tubuh kita. Tapi kalau beli rokok itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Makanya kalau kita membeli rokok itu buang harta. Bahkan minuman keras itu oleh Allah dikatakan bahwa di dalam minuman keras itu ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Minuman keras masih ada manfaatnya, masih ada vitamin-vitaminnya, bermanfaat untuk orang yang kedinginan, ya, supaya badannya jadi hangat. Itu pun diharamkan, apalagi rokok yang tidak ada manfaatnya. Kembali kepada bagian pertama tadi, Allah mengharamkan durhaka kepada ibu. Kenapa disebut ibu?
Padahal durhaka kepada ayah juga dilarang. Nah ini wallahu a'lam mungkin pertama karena hak ibu terhadap anak itu tiga kali lebih besar daripada hak ayah kepada anaknya. Jadi hak ibu kepada anaknya 3 kali lebih besar daripada hak ayah kepada anaknya. Satu. Yang kedua, ya ibu wanita itu sifatnya lemah, wibawanya tidak sebesar ayah. Karena itu rentan untuk dizalimi oleh ayah, ya, dizalimi oleh anak. Jadi apalagi yang namanya ibu-ibu ya biasanya cerewet lah. Kalau nggak cerewet nggak ibu-ibu. Asalnya semakin tua jadi nenek-nenek cerewetnya bertambah. Nah ini menjadi provokasi untuk anak menjadi marah. Kalau marah bisa membentak, bisa ini, bisa itu. Dari banyak cerita itu seringkali kasus yang terjadi adalah antara anak dengan ibu. Kayak dulu beberapa puluh tahun yang lalu ada seseorang orang Malaysia. Jadi orang Malaysia dari keluarga yang ya mungkin miskin atau ekonominya lemah. Nah anaknya menikah dengan seorang perempuan yang kaya raya. Begitu menikah dengan perempuan yang kaya raya ini, ibunya itu semakin diabaikan. Jadi dia lebih memperhatikan istrinya yang kaya raya itu. Nah suatu ketika untuk menyenangkan ibunya diajak haji. Nah ibunya nggak punya duit tapi diajak haji. Ketika di Mekah ya seperti umumnya kalau pulang haji pengenlah ada oleh-oleh untuk tetangga kanan kiri. Jadi si ibu itu dari awal sudah minta ke anaknya untuk diberikan sajadah untuk oleh-oleh, tapi nggak kunjung diberikan. Sampai ketika sudah di Mina, ya, sudah hampir selesai haji, tidak juga diberikan. Nah, jadi si ibu ini terus minta. Nah, rupanya anaknya marah kepada ibunya yang di tempat yang sakral itu. Karena anaknya marah, ibunya kesadarannya habis, langsung si ibu bilang bahwa susu yang aku pernah berikan kepadamu itu haram untukmu. Apa yang terjadi? Laki-laki itu langsung lemah lunglai, gak ada daya, gak bisa berdiri, gak bisa jalan. Sampai ketika pulang ke Malaysia harus ditandu, ya, karena dia lumpuh. Jadi kisah-kisah semacam ini banyak terjadi. Kisah malin kundang juga antara anak dengan ibu. Gak tahu apakah itu kisah benar atau dongeng, wallahu a'lam. Tapi sering terjadi. Makanya secara ekstra Rasulullah SAW menyebutkan yaitu suatu bahaya yang hukumnya haram ketika seseorang
durhaka kepada ibu. Ini tidak berarti bahwa durhaka kepada ayah boleh. Akan tapi masalahnya itu tadi, yang sering jadi sasaran kedurhakaan, kesewenang-wenangan ada ibu. Karena ibu itu lemah, ya, tidak punya wibawa seperti ayah, ya, sering jadi korban. Wallahu a'lam. Kemudian wa'dul banat, mengubur anak perempuan. Nah, ini kita semua tahu, yaitu kisahnya kita zaman jahiliyah. Dan insya Allah setelah itu ya tidak pernah ada lagi. Wamanan wahad, dan bersikap pelit, tidak mau memberi. Bila dia juga suka minta-minta kepada yang lain. Ini dua-duanya tercela. Pelit ini akan membahayakan diri orang itu sendiri nanti di akhirat. Karena yang banyak menolong kita di akhirat ada sedekah. Makanya di surat Al-Munafiqun ayat 9-10 itu diceritakan, yaitu ketika orang sudah didatangi malaikat maut, dia minta diperpanjang umurnya sebentar saja. Apa yang ingin dia lakukan? Fa'asabdaku wa aku minas sholihin. Saya ingin kalau saya dikasih kesempatan hidup meskipun sebentar, akan sedekah banyak-banyak dan menjadi orang yang soleh. Tapi Allah sudah katakan, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak pernah menunda kematian kalau ajal itu sudah datang. Karena Allah Maha mengetahui terhadap segala yang kamu amalkan. Jadi kenapa penyesalan itu karena tidak atau kurang bersedekah? Bukan penyesalan misalnya karena saya umrohnya kurang, atau sholat sunnahnya kurang, tahajudnya malas, bukan itu. Tapi menyesal karena ketika masih hidup pelit, ya, malas untuk bersedekah. Yang kedua adalah had. Nah, had, berilah aku. Memang meminta-minta ini adalah sesuatu yang sangat tercela. Orang yang meminta tanpa alasan yang dibenarkan syariah, itu nanti barang-barang yang diminta akan berubah menjadi barang neraka yang harus ditelan, dimasukkan ke dalam perutnya. Oleh karena itu, ya saran saya kalau ada anak-anak muda ngamen tak ngapain, lebih baik jangan dikasih. Atau pengemis pada orang itu sehat, jangan dikasih. Kenapa? Karena meskipun kita ikhlas, apa yang kita berikan itu nanti akan berubah menjadi barang neraka yang harus dia telan di akhirat. Ini karena Islam memang mengharamkan orang meminta-minta. Sebagian ulama memperluas makna larangan itu sampai-sampai kalau ada teman kita pergi entah ke Mekah atau kemana, kita juga tidak dibenarkan. Nanti tolong oleh-olehnya, ya, tak boleh. Sebagian ulama sampai melarang kita minta oleh-oleh. Tapi ya kalau dia datang membawa oleh-oleh, ya alhamdulillah, tanpa kita minta. Kemudian kila bakal, kila itu dikatakan qal, dia berkata. Jadi kalau kita bicara dengan siapa saja, itu dalam hadis lain disebutkan bahwa itu adalah amanah
Sekarang misalnya saya bicara dengan Ustadz Ahmad, bicara tengah jam di masjid, ya, itu amanah. Tidak boleh Ustadz Ahmad menceritakan apa yang saya bicarakan, begitu pula saya tidak boleh menceritakan apa yang dikatakan oleh Ustadz Ahmad. Apalagi kalau itu menyangkut hal-hal yang sensitif. Ya, kadang-kadang saya sebagai ustadz itu dapat curhatan dari bapak-bapak, Ustadz istri saya gini. Itu rahasia, gak boleh saya obrol. Atau ibu-ibu, kalau ibu-ibu biasanya lewat WA, ya, curhat, lapor suaminya begini. Nah, biasanya saya akan panggil dua-duanya untuk untuk diberi penjelasan. Saya tambah sedikit. Kasratus soal tadi meniru Bani Israel, banyak pertanyaan yang gak perlu. Wa idha'atul mal, dan menghilangkan harta untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, demikian. Waktu isya sudah masuk. Semoga bermanfaat. Dan kita akhiri subhanaka Allahumma wa bihamdika